Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emilia Tere Rahmasinaga, NPM 21160311019 dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Izin menjawab pertanyaan atau tugas dari pengantar sosiologi mengenai sifat stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial menurut Pitirim Al-Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat. Stratifikasi sosial menurut Robert M.Z. Lawang adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Menurut Surjono Sukanto, ada 3 sifat stratifikasi sosial. Ketiga sifat tersebut adalah stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Pada stratifikasi sosial tertutup, mobilitas seseorang untuk bisa melaju dari satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya itu sangat terbatas. Berbeda dengan stratifikasi sosial terbuka, yang memungkinkan semua orang dari semua lapisan bisa melakukan mobilitas sosial, baik mobilitas sosial naik maupun mobilitas sosial turun. Lalu, stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan dari stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup. Dalam stratifikasi sosial tertutup, seseorang akan masuk menjadi anggota pada suatu lapisan dengan ditentukan melalui kelahiran. Dalam stratifikasi ini, seseorang memiliki pembatasan atau bahkan tidak dimungkinkan pindah ke lapisan sosial lainnya. Nah, ini contohnya tampak pada kelas masyarakat di India. Di sana masyarakat itu dibagi menjadi beberapa kasta, seperti kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kaum Sudra ini atau kaum petani tidak bisa pindah posisi ke lapisan Brahmana atau lapisan pendeta. Lalu ada stratifikasi sosial terbuka. Pada sistem stratifikasi sosial terbuka, setiap orang dalam masyarakat memiliki peluang untuk yang sama dalam meningkatkan status sosialnya. Status sosial bisa naik, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat turun karena sebab tertentu. Status sosial dipengaruhi oleh usahanya sendiri. Contohnya, tampak pada jenjang kepegawaian di perusahaan atau di perkantoran. Ketika seorang karyawan naik jabatan menjadi manajer, mungkin karena kinerjanya membaik, maka status sosialnya juga terdongkrak naik ke lapisan di atasnya. Namun, saat dia diturunkan jabatannya, seperti akibat kinerjanya memburuk, maka status sosialnya juga ikut turun. Lalu ada stratifikasi sosial campuran. Nah, pada pelapisan sosial masyarakat ini terjadi penggabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Seseorang mungkin saja terlahir dari keluarga yang tergolong pada pelapisan sosial tengah atau bawah. Namun dengan usahanya yang maksimal seperti mampu menempuh pendidikan tinggi, dia berusaha naik strata. Jadi dia berubah, naik strata sosialnya yang pelapisannya lebih baik. Bisa saja terangkat strata sosialnya meski sebelumnya berasal dari pelapisan terendah pada strata sosial tertutup. Nah, adanya stratifikasi sosial campuran ini memberikan celah bagi seseorang untuk memperoleh strata sosial yang lebih baik. Contohnya, misalnya seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, namun dia berusaha keras untuk menempuh cita-citanya atau menempuh pendidikan setinggi mungkin, dan dia berhasil menjadi dokter atau tentara atau yang lainnya, itu bisa saja stratifikasi sosialnya itu ikut naik. Seperti itu. Demikian yang dapat saya tampilkan atau yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.